Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida akan menjelaskan hasil PPT saya mata kuliah basis dasa dengan dosen pengampu Bu Erni Roza STM.Com tentang IRD atau Entity Relationship Diagram. IR diagram adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai antar relasi. IR diagram untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Yang pertama yaitu entitas. Entitas memiliki bentuk seperti balok atau persegi panjang. Entitas merupakan satu individu atau objek yang mewakili suatu yang nyata atau eksistensinya dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contoh entitas yaitu orang, benda, atau sesuatu yang berhubungan dengan suatu kasus. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut dapat berbentuk oval. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu objek atau entitas. Contoh atribut dari mahasiswa yaitu ada NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Selanjutnya yaitu relasi. Relasi berbentuk piramid. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh relasi yaitu ada mahasiswa, relasinya itu mengambil beberapa mata kuliah. Selanjutnya ada primary key atau kunci utama. Adalah suatu atau beberapa kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap observasi atau baris dalam tabel. Primary key umumnya berupa nilai unik seperti nomor induk mahasiswa. Itu pada mahasiswa terdapat NIM, dan NIM itu termasuk primary key atau kunci utama dari mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada foreign key atau kunci tamu. Kunci tamu adalah suatu kolom yang berisi primary key tabel lainnya. Sebuah tabel dapat berisi dari satu foreign key, seperti mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Pada mahasiswa terdapat atribut NIM dan nama, sementara pada mata kuliah terdapat atribut nilai dan kode. Nah, kunci tamu pada mahasiswa dan mata kuliah yaitu dapat disebutkan pada relasinya atau memilih mata kuliah, yaitu dari mahasiswa kunci tamunya itu adalah NIM dan pada mata kuliah yaitu adalah kode. Selanjutnya yaitu penentuan derajat kardinalitas one-to-one. Relasi one-to-one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Contohnya yaitu bupati. Bupati memiliki atribut nama dan ID bupati. Satu bupati dapat memimpin satu kabupaten. Selanjutnya ada one to many. Relasi one to many adalah setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Hubungan antara file pertama dan kedua adalah 1 berbanding banyak atau banyak berbanding 1. Contohnya ada bidang, bekerja, dan karyawan. Satu bidang, banyak karyawan dapat bekerja pada satu bidang. Selanjutnya yaitu many to many. Relasi many to many adalah suatu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Artinya ada banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan tabel pertama dan tabel kedua adalah banyak berbanding banyak. Seperti misalnya ada banyak ruangan diisi oleh beberapa visi atau
banyak visi diisi dari beberapa ruangan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang normalisasi database. Normalisasi database adalah proses mengorganisasi data dalam sebuah database relasional agar memenuhi persyaratan yang disebut dengan normal form. Normalisasi membantu memastikan bahwa data yang disimpan dalam database redundan atau perulangan dan tidak bertentangan. Data ganda dan anomali, insertion anomaly, updation anomaly, dan deletion anomaly. Tahapan normalisasi dibagi unnormalized form atau UNF. Yang kedua, first normal form. Yang ketiga, second normal form. Yang keempat, third normal form. Selanjutnya ada boycott normal form. Dan selanjutnya lagi ada fourth normal form. Dan yang terakhir ada fifth normal form. Yang pertama adalah unnormalized form atau UNF. Adalah sebuah bentuk data yang tidak harus mengikuti format tertentu. Biasanya data dikumpulkan dalam bentuk apa adanya. Pada UNF, sebuah tabel mungkin memiliki beberapa masalah, seperti atribut yang saling bergantung pada duplikasi data. Selanjutnya ada first normal form. Adalah sebuah bentuk data yang tahap pertama dari normalisasi database adalah memastikan bahwa setiap baris dalam tabel hanya memiliki nilai tunggal. Setiap kolom harus berisi nilai otomatik. Jika masih mempunyai nilai multivalue, harus dipecah menjadi entitas sendiri. Yang ketiga ada second normal form. Second normal form tidak diperkenankan adanya partial functional dependency. Functional dependency artinya setiap kolom dalam tabel berhubungan dengan kunci utama. Jika sebuah tabel memiliki lebih dari satu kolom yang bergantung pada kunci utama, maka kolom-kolom itu harus dipecah menjadi tabel terpisah. Misal, A dan B adalah atribut sebuah relasi. Jika A menuju ke B, artinya B memiliki ketergantungan fungsional pada A. Selanjutnya ada third normal form. Third normal form tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency adalah hubungan antara 3 atau lebih atribut dalam sebuah tabel database, di mana atribut yang tidak tergantung pada kunci utama atau non-key atribut. Dalam kasus ini, atribut non-key ini bergantung secara tidak langsung pada kunci utama melalui atribut lain yang bukan kunci utama. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.